Dan ini adalah foto terakhir Tupac yang sempat dipotret oleh seseorang di jalan. Halo, kumaha ada Lur? Damang lah ya pastinya. Oke, sok atuh langsung aja kita gaskan ke kasusnya. Hari ini orang teh punya bahasan menarik nih tentang rapper terkenal bernama Tupac Shakur yang gimana ya? Kasusnya ini tuh nggak terpecahkan atau masih simpang siur nih siapa dalang dibalik aksi yang nggak baik ini. Bahkan 2 detektif yang menyelidiki kasus ini dipaksa mundur dari jabatannya, padahal mah udah dikit lagi tuh nemuin pelakunya. Oke, daripada berlama-lama spoiler, langsung aja kita menuju kasusnya nih Lur. Tapi sebelum itu, kalian bisa like, share, dan subscribe channel gue, serta jangan lupa nyalain tombol lonceng notifikasi, biar kalau ada video baru, kalian gak akan ketinggalan. Dan inilah dia kasusnya Lur, setelah pesan yang satu ini. Tupac Amaru Shakur dilahirkan pada tanggal 16 Juni 1971 di East Harlem, Manhattan, kota New York, Amerika Serikat. Nama Tupac sendiri ini diambil dari nama Tupac Amaru II yang memimpin pemberontakan pribumi terhadap Spanyol. Tupac sendiri ini dilahirkan oleh ibunya yang bernama Afeni Shakur dan ayahnya yang bernama Billy Garland. Sejak kecil, ternyata si Tupac ini ditinggalkan oleh ayah kandungnya yang bernama Billy Garland. Dan pada akhirnya, Tupac memiliki ayah tiri yang bernama Mutulu Shakur yang merupakan seorang aktivis di Amerika. Lalu pada tahun 1962, di usianya yang menginjak 11 tahun, saat Tupac, adiknya dan ibunya sedang berjalan di malam hari, dia melihat ayah tirinya tuh yang bernama Mutulu Shakur lagi ada di dalam koran gitu di media sosial. Dan gimana ya, di dalam beritanya itu dia jadi penargetan orang yang paling dicari oleh FBI karena perampasan duit bank dengan menggunakan truk lapis baja. Pokoknya gila banget nih, perampasannya lebih besar banget duitnya. Lalu ketika melihat hal itu, sontak aja nih, ibunya bersama Tupac dan adiknya tuh benar-benar kaget banget. Karena ayahnya ini gimana ya, masuk daftar buron yang paling dicari-cari sama FBI. Dan ketika sampai di rumah, ayah tirinya ini langsung berpamitan untuk menghilang sementara kepada Tupac dan ibunya. Nah, gak lama ayah tirinya ini meninggalkan mereka semua, akhirnya digerebeklah rumah Tupac bersama ibunya oleh pihak berwenang yang sedang mencari keberadaan ayah tirinya. Dan pas digerebek nih ya, ayah tirinya tuh udah lari duluan. Karena dia ini udah gimana ya, udah ngerasa ada feeling-feeling gak enak pas lagi dia datang ke rumahnya itu. Lalu pada tahun 1984, keluarga Tupac memutuskan untuk pindah dari New York menuju kota Baltimore, Maryland, Amerika Serikat. Tupac yang udah menginjak usia 13 tahun, mulai bersekolah di sekolah seni Baltimore. Di sana Tupac mulai belajar tentang kayak gimana ya, acting, terus ada tentang puisi, jazz, dan bahkan balet. Tupac sendiri ini juga sering banget nih main teater di drama. Karena aktingnya Tupac ini dinilai bagus oleh teman-temannya dan guru-guru pembimbingnya. Tupac sendiri juga ternyata memiliki hubungan spesial dengan seorang perempuan yang bernama Jada Pinkett. Dan Jada Pinkett ini sendiri nantinya yang akan menginspirasi Tupac untuk membuat puisi-puisi yang bagus serta membuat lagu-lagu hip hop yang menjadi terkenal di seluruh dunia. Nah, setelah Tupac pulang dari sekolah seninya di Baltimore, adiknya tuh kayak gimana ya, ngasih tahu ke Tupac kalau ibunya ini nggak keluar-keluar dari kamarnya setelah berjam-jam. Dan kemudian Tupac langsung dah tuh menghampiri kamar ibunya sambil ngetok-ngetok pintu sambil bilang, "Mom, are you okay?" Dan ternyata nggak ada jawaban sama sekali dari mamanya. Akhirnya si Tupac ini langsung masuk ke kamar emaknya, dan di sana ternyata mamanya tuh lagi syok banget. Karena si ayah tirinya yang bernama Mutulu Shakur udah ketangkep dan dijeblosin ke sel tahanan. Dan setelah kejadian menimpa ayah tirinya, pada hari itu juga ibunya langsung mengajak Tupac beserta adiknya untuk pindah ke California. Dan mendengar hal itu, si Tupac ini ya gimana ya, sebenarnya tuh sedih banget. Karena harus ninggalin Jada Pinkett yang merupakan orang spesial dalam hidupnya. Dan jadi ya mau gak mau dia harus pindah ke California. Dan pada tahun 1988, Tupac bersama ibunya pindah lagi ke California untuk menemukan kehidupan yang baru di sana setelah ayah tirinya ditangkap. Dan ternyata nih ya, tempat yang ada di California ini tuh bener-bener tempat yang kumuh. Terus tempatnya para preman, serta para pengedar obat-obatan terlarang. Pokoknya bisa dibilang gimana ya, tempatnya itu ya nggak layak huni lah buat mereka. Tapi ternyata nih ya, ada satu hal yang positif dan merupakan cikal bakal Tupac untuk terkenal sebagai penyanyi hip hop di dunia. Di sana Tupac bergabung dengan kumpulan grup anak-anak pecinta puisi. Dan gak jarang juga nih, si Tupac ini sering mendapatkan pujian dari teman-temannya karena dia pandai banget nih buat nyiptain puisi atau lagu. Salah satu temannya yang bernama Layla Steinberg memperkenalkan Tupac nih dengan grup hip hop bernama Digital Underground. Dan pada akhirnya nih ya, Tupac pun tuh bergabung dengan mereka karena dinilai mempunyai ciri khas suara yang bagus serta jago dalam menciptakan kayak gimana ya, ciptain lirik-lirik atau puisi dan lagu-lagu yang keren banget deh.
Lalu pada tahun 1990, setelah bergabung dengan Digital Underground, Tupac pun mulai melakukan tur konser pertamanya sebagai backing vokal di grup hip hop tersebut. Meskipun penampilan pertamanya Tupac ini hanya menjadi backing vokal, di sana tuh dia langsung bermimpi dan bercita-cita nih bahwa pengen banget untuk menjadi rapper terkenal di dunia. Dan gimana ya, pokoknya punya mimpi yang besar deh. Dan kemudian pada tahun 1991, Tupac merilis album yang berjudul Brenda Scott Baby, yang salah satunya ada di album Tupacalypse Now di bawah naungan label Interscope Record. Nama Tupac juga langsung melejit setelah merilis album pertamanya yang berjudul Tupacalypse Now. Tupac ini sendiri juga diajak untuk bermain film yang berjudul Juice. Lalu kemudian pada tanggal 1 Oktober 1991, Tupac saat itu sedang menyeberang jalan nih untuk berkumpul dengan teman-temannya. Tapi sayangnya nih ya, pas Tupac ini lagi berjalan, ada 2 polisi nih yang gimana ya, langsung hentiin Tupac. Dan tanpa alasan jelas, si Tupac ini digebukin sama 2 polisi yang gak dikenal sama sekali. Bahkan gugatannya Tupac terhadap 2 polisi ini tadi ternyata kalah lur. Dan kalau menurut gue sih ya, 2 polisi kulit putih ini tuh benar-benar rasis terhadap Tupac. Karena kan Tupac sendiri ini ya berkulit hitam. Jadinya ya gimana ya, lagi ketiban sialnya aja nih si Tupac. Selain itu, Tupac Shakur sering banget nih ngelakuin pertikaian antar geng-geng jalanan di Amerika. Ya, yang salah satunya nih ya berhasil membuat anak warga sipil kehilangan nyawa di jalanan. Dan pokoknya nih ya, Tupac ini selalu deket sama masalah bersama teman-temannya. Meskipun begitu, ternyata Tupac ini memiliki sahabat baik antar rapper terkenal juga yang bernama Biggie Smalls atau sering disebut sebagai The Notorious B.I.G. Keduanya ini ternyata memiliki kesamaan yang sama, di mana mereka ini ditinggalkan ayahnya. Terus gimana ya, nggak pernah pakai obat-obatan terlarang, dan yang pastinya sama-sama modar di era keemasan musik hip hop di tahun 90-an. Dan bahkan ya, cara kehilangan nyawanya tuh juga sama. Tapi mungkin dari sini kita bahas siapa ya Tupac Shakur ya dulu ya. Karena nanti kalau kita bahas si Biggie Smalls ini bakal kepanjangan ceritanya. Terus nanti takutnya kalian bosan. Yang jelas kita bahas keterkaitan si Biggie Smalls ya dulu sama si Tupac Shakur. Dan nanti untuk latar belakangnya Biggie Smalls dan kisahnya dia ini bakal gua pisah di video selanjutnya. Tapi itu pun kalau kalian tertarik ya untuk gua bahas si Biggie Smalls ini. Dan kalau emang kalian tertarik, coba deh komen aja di bawah tentang kasusnya Biggie Smalls. Karena tuh dia masih ada keterkaitannya sama si Tupac Shakur. Nanti gua pisah deh ya. Nah kemudian pada tahun 1993, pertemuan antara Biggie Smalls dan Tupac Shakur ini sebenarnya ya atas dasar inisiatifnya dari si Biggie Smalls tadi. Jadi alasannya Biggie Smalls mau ketemu sama si Tupac di Los Angeles karena si Tupac ini tuh udah terkenal banget namanya di Amerika. Awal hubungan mereka pun juga terbilang cukup hangat dan baik banget lah pokoknya. Keduanya seringkali mengunjungi dan saling memberikan hadiah. Bahkan ketika lagi ada acara konser musik di Superfest Madison Square Garden, keduanya ini tampil bersama-sama dengan kompak. Pokoknya ngeremnya tuh gimana ya, bikin orang-orang di sana tuh happy banget terus fun lah. Karena ya bisa ngeliat 2 rapper terkenal di tempat itu sekaligus. Biggie Smalls pun juga sering banget nih minta pendapat dan saran dari Tupac soal berkembang dalam bisnisnya itu. Bahkan Tupac sendiri pun sempat gimana ya, sempat ditawarin jadi manajernya Biggie. Tapi Tupac ini ya nolak karena alasan ya gimana ya, kan itu kan persahabatan, nggak bisa dicampur adukin sama bisnis. Pokoknya gitulah Tupac bilang. Ya sebenarnya sih benar juga ya kata si Tupac. Gua aja waktu itu punya bisnis distro, terus kelibatin sahabat. Endingnya malah nggak bagus loh. Yang ada malah berantem. Mendingan gak usah deh kalau udah punya bisnis sama sahabat. Lalu kemudian pada tanggal 18 November 1993, tepatnya di Hotel Le Parker Meridian Bintang 5 di New York, Tupac bersama manajer barunya sedang asik-asik dan bersantai di sana. Dan Tupac ini sebenarnya gimana ya, udah ada janji sama cewek cantik yang bernama Ayanna Jackson. Jadi waktu itu dia tuh ketemu di sebuah klub malam. Ya kenalan aja langsung sama dia. Dan di sana ya mereka melakukan hubungan layaknya suami istri aja. Pokoknya ya sama-sama mau lah. Tapi anehnya nih ya, pas si Ayanna Jackson ini keluar dari lift hotel bersama Tupac Shakur, ternyata si Ayanna ini malah teriak-teriak minta tolong. Pokoknya si Ayanna ini kayak abis dijantani sama si Tupac. Tupac pun juga langsung bingung akan kejadian hal itu. Dan akhirnya Tupac ini ditangkap sama pihak berwenang pada hari itu juga. Manajernya pun juga gimana ya, nggak bisa berkata apa-apa lagi. Tapi anehnya nih ya, kenapa cuma Tupac yang disidang? Tapi 2 manajernya yang bersamaan dengan Tupac di hotel waktu itu malah nggak ditangkap terus dibiarin gitu aja. Jadi kan gimana ya, kayak dijebak aja nih si Tupac sama si manajernya. Padahal kan mereka ini bareng-bareng begitu aja. Tapi berkat pengacaranya Tupac yang handal, akhirnya Tupac ini masih bisa bebas sementara sembari menunggu persidangannya ini berlanjut.
Lalu kemudian pada tanggal 30 November 94, Tupac ini baru aja sampai ke Times Square Quad Recording Studios untuk melanjutkan proyek terbaru mereka bersama Biggie dan yang lainnya yang udah menunggu di lantai atas. Dan ketika Tupac udah sampai di lobi bersama temannya, si Tupac ini tiba-tiba didor di tubuhnya sama orang yang gak dikenal. Ya gimana ya, orang gak dikenal ini pakai pakaian TNI atau nggak tentara gitu. Dan gak hanya itu aja nih lor, selain habis didor, perhiasan mewah, terus jam Rolex emasnya, terus cincin-cincin emasnya Tupac sama kalungnya, ternyata ikut dirampas juga sama orang yang gak dikenal itu. Dan setelah kejadian itu, Tupac pun akhirnya berpura-pura koid, dan kemudian setelah para orang gak baik itu pergi, Tupac itu langsung terseok-seok nih, jalan ke lantai atas menggunakan lift. Dan pas si Tupac ini udah sampai di atas, para kru termasuk Biggie pun terkejut banget nih. Serta gimana ya, si Biggie ini kayak gak ada rasa khawatir sendiri sama si Tupac. Kan biasanya kalau ngeliat sahabat kita kenapa-napa tuh, pastinya kita tuh langsung lari terus nolong. Plus nanya nih, siapa sih pelakunya? Tapi beda sama si Biggie Smalls ini. Dia itu cuma bengong ngeliatin doang. Ngeliatin Tupac gitu aja biasa. Nggak tahu juga sih antara bengong terkejut karena kaget si Tupac ini nggak jadi koid, atau emang Biggie Smalls ini kaget ngelihat sahabatnya itu didor berkali-kali. Jadi sampai detik ini tuh kepolisian juga nggak tahu nih siapa yang melakukan aksi nggak baik itu terhadap Tupac. Jadi ya sampai sekarang udah lolos gitu aja siapa pelakunya. Dan setelah itu dibawalah Tupac langsung ke rumah sakit untuk pertolongan pertama. Di sana ternyata nyawa Tupac ini masih bisa diselamatkan. Dan pokoknya ya beruntung banget lah si Tupac, kayak dikasih mujizat lah sama Tuhan. Nah setelah udah bisa keluar dari rumah sakit, ternyata masih ada masalah lagi nih soal pelecehan yang dia lakukan kepada Ayanna Jackson. Jadi ternyata di persidangan si Tupac ini kalah banding. Dan si Tupac ini harus dihukum selama 4,5 tahun di sel tahanan. Ya, habis keluar dari rumah sakit, malah masuk sel tahanan. Kasian nih Tupac sebenarnya. Oh ya, ada satu hal yang lupa gue kasih tahu nih. Jadi si Tupac ini sebenarnya ya udah keluar dari label rekamannya si Interscope Record. Dan pas waktu keluar itu, ada label rekaman baru yang bernama Death Row yang dipimpin sama si Suge Knight. Dan si Suge Knight ini tuh ngebujuk Tupac buat gabung sama label rekamannya di Death Row. Tapi waktu itu ya si Tupac ini nggak mau gabung gitu aja sama label rekamannya. Pokoknya ya dia masih mikir-mikir lah untuk gabung buat sama si Death Row ini. Dan sampai pada akhirnya nih ya, setelah Tupac udah dipenjara selama 1 tahun gara-gara kasus pelecehannya itu, akhirnya si Suge Knight ini datang buat jenguk si Tupac. Dan Suge Knight pun juga berjanji nih buat ngeluarin Tupac secepatnya dari sana. Dan sebagai imbalan Tupac keluar dari penjara, nantinya Tupac itu harus bakal ngasih lagu yang banyak buat Suge Knight di label rekamannya Death Row. Lalu semenjak masalahnya Tupac yang didor pas lagi mau ke tempat rekamannya Biggie, pada akhirnya nih ya, si Tupac tuh nyangkain Biggie Smalls kalau dia bersekongkol untuk menjatuhkan Tupac dari dunia perindustrian lagu hip hop. Tupac pun juga emosi nih sama si Biggie. Kok dia nggak pernah jenguk, gimana ya, nggak pernah jenguk ke rumah sakit waktu dia ditembak. Terus pas lagi Tupac di penjara aja, Biggie Smalls ini nggak mau jenguk sama sekali. Alasannya sih dibilang karena dia bekas di penjara ya, jadi nggak bakal bisa datang. Karena kan nggak bisa jenguk deh kalau orang yang udah punya latar belakang di penjara. Tapi yang anehnya Suge Knight aja kan pernah di penjara, tapi dia bisa datang. Suge Knight bilang kayak gitu. Tapi mungkin aja sih ya karena duitnya kan banyak ya. Jadinya nih ya, mulai hari itu, mulailah perseteruan antara East Coast atau hip hop asal pesisir timur yang dipimpin oleh Tupac vs West Coast atau hip hop asal pesisir barat yang dipimpin oleh Biggie Smalls. Mereka berdua pun gimana ya, saling ngeceng-ngecengin lewat lagu rap. Bahkan mereka aja berseteru di ajang penghargaan musik tahunan Soul Train yang khusus dibuat gimana ya, untuk musik-musik budaya Afrika Amerika. Pokoknya di sana si Biggie sama si Tupac ini cekcok terus bener-bener kacau banget atau chaos banget lah di sana. Cuma beruntungnya nih ya, gara-gara ada pihak berwenang yang lagi patroli, jadinya ya dilerailah pertikaian mereka berdua itu. Karena kalau enggak ya bisa bahaya nanti. Dan setelah perseteruan itu, saking ngefansnya nih Tupac sama si Mike Tyson, pada tanggal 7 September 1996, Tupac ini diundang untuk menonton tinju antara Mike Tyson vs Bruce Seldon di MGM Grand Garden Arena. Tupac pun juga udah menyediakan lagu khusus untuk Tyson sebagai penghantar musik di arena tinjunya. Dan sebenarnya Tupac sama Tyson ini udah janjian juga nih untuk ketemuan di klub malam 662 di Las Vegas untuk berbincang-bincang aja di sana setelah Mike Tyson ini udah selesai bertanding. Dan pas udah selesai nonton Mike Tyson di sana, akhirnya si Tupac memutuskan untuk pergi mengendarai mobil bersama rombongannya ke klub malam yang udah mereka janjikan bersama Mike Tyson. Nah pas lagi di dalam perjalanannya dan berhenti di lampu merah, ternyata ada mobil SUV putih yang mendekat ke mobil Tupac. Dan orang yang berada di dalam mobil SUV putih ini
langsung mengendorkan mobil Tupac secara berkali-kali. Dar 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 dar. Dan pada saat itu ternyata Tupac ini masih belum modar ya. Tapi Tupac ini masih bisa selamat dan dibawa ke rumah sakit. Di sana pun dokternya bilang kalau pelurunya itu masuk ke dalam salah satu paru-parunya Tupac. Dan kalau pelurunya nggak diangkat dari paru-parunya, kemungkinan Tupac ini bakal tiada. Tapi kalau seandainya pelurunya berhasil diangkat, paru-paru sebelah kanan Tupac ini nih ya, yang udah kena pelurunya yang tadi, ya harus juga diangkat. Dan seandainya Tupac berhasil melakukan operasi pengangkatan peluru dan paru-parunya yang rusak itu, ya kemungkinan ya bertahan hidupnya ini ya 50-50 juga ya. Karena biasanya banyak yang nggak kuat pas lagi selesai menjalani operasi. Ya gimana ya, ibu kita aja yang cewek ngelahirin aja antara hidup dan mati loh, gimana dia. Dan ternyata bener aja nih, 6 hari setelah dioperasi dan dirawat di rumah sakit, akhirnya Tupac mengembuskan nafas terakhirnya karena nggak kuat pasca operasi. Dan proses pemakaman Tupac Shakur ini ya sebenarnya agak unik ya. Jadi biasanya kan kalau orang normal itu dikubur, dikremasi, habis itu dilarung ke laut lah ya abunya. Tapi si Tupac ini malah dikremasi, habis itu abunya Tupac ini malah dicampur dengan ganja yang kemudian diisap kayak orang-orang nge-fly gitu. Jadi ya diisap sama geng barunya yang bernama The Outlaw Immortals. Jadi dibagi-bagi, ini abunya Tupac nih. Buat ganja siapa tahu kita jadi terkenal. Ngisep bareng dah. Gila, abunya Tupac dijadiin bahan buat nge-fly bareng. Gak habis pikir gue. Dan ternyata proses kremasi terus boleh diisep bareng-bareng itu udah diizinin sama ibunya. Gila, ibunya aja ngizinin ya. Lalu setelah kasusnya ini berlarut-larut tidak ditemukan siapa dalang dibalik aksi gila ini terhadap Tupac, ternyata ada yang ikut campur dari pihak berwenang dalam kasusnya Tupac sama si Biggie Smalls ini. Dan sebenarnya nih ya, ada 2 detektif yang nyaris berhasil mengungkap kasusnya Tupac sama si Biggie Smalls itu. Salah satunya yang bernama detektif Russell Paul. Jadi dari tahun 1998, dia ini ya gimana ya, megang kasusnya si Biggie Smalls. Ternyata pas dia lagi nyelidikin kasusnya ini, dia tuh kaget banget kalau LAPD atau Los Angeles Police Department ternyata terlibat. Dan pas dia lagi mau ngajuin untuk nyari bukti-bukti selanjutnya, ditolak sama atasannya. Dan yang lebih parahnya lagi, detektif Russell Paul ini ya disuruh resign secara tidak hormat oleh kepolisian Amerika. Dan setelah Russell Paul ini mundur, akhirnya nih ya, pada tahun 2005 dibentuklah gugus tugas yang dipimpin oleh detektif Greg Kading untuk menyelidiki nih siapa dalang dibalik kasusnya Biggie Smalls tersebut. Dan pas kasusnya ini dipegang sama Greg Kading ini, ternyata Greg Kading ini ada kemajuan nih dan nemuin siapa pelaku hilangnya nyawanya si Biggie Smalls sama si Tupac. Dan pas kasus ini dipegang sama Greg Kading, ternyata Greg Kading ngedapetin siapa pelaku dari hilangnya nyawanya si Tupac. Padahal kan waktu itu dia disuruh ngurusin kasusnya Biggie Smalls, tapi malah dapetin pelaku yang ngilangin nyawanya Tupac. Jadinya ya beruntung aja si Greg Kading ini. Terus pelakunya itu ya ternyata bernama KVD. KVD ini merupakan teman Biggie Smalls juga. Dan sebenarnya Biggie Smalls itu udah biasa aja sama si Tupac. Tapi gara-gara keponakannya KVD ini yang bernama Orlando Anderson ini tengil sama si Tupac, akhirnya mereka berdua ribut tuh di sana. Bahkan si Orlando ini digebukin pas lagi mau nonton Mike Tyson juga. Nah, pas si Orlando ketemu sama si KVD si omnya ini, dia ngeliat babak belur kan wajahnya si Orlando. Jadinya ya geng KVD itu langsung aja tuh pengen balas dendam sama si Tupac. Dan KVD ini juga mengaku nih kalau dia tuh yang nyetir mobil SUV putihnya, terus Orlando lah yang mengeksekusi Tupac dengan menembak Tupac dari sisi mobil pas di lampu merah tadi itu. Terus mobilnya ya udah dibuang gitu aja kemana nggak tahu. Sampai sekarang ya nggak ketemu. Dan di tahun 1998 saat Orlando berkendara menggunakan motor untuk pergi ke tempat rekaman, ternyata pas di jalanan dia kena tabrak lari secara sengaja dan habis itu ditembaklah berkali-kali sama orang yang nggak dikenal. Ya kayaknya sih buat nutupin jejaknya aja biar nggak ketahuan siapa pelaku utamanya. Lalu pas di tahun 2010, detektif Greg Kading sebenarnya udah mau mendekati akhir kasus dari siapa pelaku nggak baik ini terhadap Biggie Smalls. Tapi anehnya, Greg Kading ini juga diberhentikan juga dari gugus tugas oleh kepolisian Amerika. Dan akhirnya, saking kesalnya nih ya, dia tuh sama kayak si Russell Paul, nulis buku tentang kasusnya Biggie Smalls sama si Tupac. Dan hingga 2021 gua rilis video ini, masih simpang siur nih siapa pelakunya. KVD yang mengaku sebagai pelaku aksi nggak baik terhadap Tupac pun ternyata kesaksiannya ini dipertanyakan pas lagi di persidangan karena nggak ada bukti kuat. Dan kalau kalian mau nonton bahasan tentang 2 rapper terkenal ini secara lengkap, coba deh kalian nonton di Netflix karena season-seasonnya panjang banget sih, ada 10 episode lah. Pokoknya kalau menurut pandangan gue nih ya,
Bisa jadi emang ini ada konspirasi di balik kasusnya Biggie Small dan Tupac yang gak boleh diungkap sama orang-orang penting di sana. Gua aja kesel banget nih sama pihak berwenang di sana. Padahal udah dikit lagi dapat bukti, tapi malah diberhentiin kasusnya. Kan konyol banget sih kalau kata gue ya. Apa karena jangan-jangan warna kulit mereka beda, jadinya ya nggak boleh diurus gitu? Kan parah bener sih ya, agak rasis kalau menurut gue.